Nomor 7, molekul H2O memiliki bentuk molekul tetrahedral dengan sudut ikatan sebesar 104,5. Hal ini dikarenakan, kita tahu bahwa untuk molekul tetrahedral itu akan memiliki sudut ikatan sekitar 109. Kita gambarkan dulu. Misal kita punya atom besar di sini, kita punya bentuk tetrahedral seperti ini. Di sini sudut ikatan sekitar 109 derajat. Tetapi untuk H2 kita punya O, kita punya H. Ini H. Lalu di sini saya gambarkan PB ya. Di sini ikatannya adalah 104. Kira-kira kenapa? Iya, hal ini dikarenakan adanya 2 PEB di sini. Semakin banyak PEB yang dimiliki oleh suatu atom pusat, maka sudut ikatannya akan semakin kecil, sehingga jawabannya adalah yang D. Nomor 8, diberikan data sebagai berikut. Ada beberapa zat cair dan juga titik didih. Gaya tarik-menarik antar molekul yang paling kuat terjadi pada molekul. Di sini, jika yang ditanyakan adalah gaya tarik-menarik yang paling kuat, implikasinya terhadap titik didih adalah titik didih akan semakin tinggi, sehingga kita akan memilih senyawa atau zat cair yang memiliki titik didih yang paling tinggi, yaitu yang nomor 5, sehingga jawabannya adalah yang E. Yang nomor 9, perhatikan ilustrasi gaya antar molekul berikut. Gaya antar molekul di atas terjadi di antara senyawa. Kita lihat ini bentuk molekulnya adalah bulat. Bisa ditebak kalau bulat itu adalah non-polar. Sehingga jawabannya adalah salah ya. Terus ionik juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang non-polar dan non-polar. Untuk yang nomor 10, diketahui senyawa berikut. Kelompok senyawa yang memiliki ikatan hidrogen adalah, kita ingat kalau ikatan hidrogen itu ada di senyawa yang memiliki atom nitrogen, oksigen, dan juga fluorida. Kita lihat di sini ada nitrogen, oksigen, nitrogen. Berarti ini bukan ya, tidak memiliki ikatan hidrogen. Lalu di sini ada fluorida. Tetapi ini pilihan jawabannya hanya ada 3, berarti ada salah satu yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Kita cek dulu. Ini pertama, NH4. Apa itu NH4? NH4 itu adalah senyawa ionik, sehingga gaya yang terjadi adalah gaya antar ion, bukan ikatan hidrogen. Maka jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu yang D. Yang nomor 11, garam CaCl2 akan terionisasi dalam air menjadi, ini saya tuliskan dulu, CaCl2 dia akan berubah menjadi Ca2 plus 2 Cl-. Hati-hati ya, yang ini Ca2 plus, bukan Ca plus ataupun Cl ataupun berpasangan dengan Cl2- ya. Mengapa ini bisa Ca2 plus? Karena Cl itu bilangan oksidasinya adalah -1. Sedangkan Cl- itu ada 2 jumlahnya. Ini ada 2 molekul, sehingga kita tuliskan di depan, bukan di bagian atas. Bukan yang ini. Sehingga jawabannya adalah Ca2 plus dan juga Cl-. Hati-hati, untuk yang model seperti ini, ada beberapa senyawa yang modelnya seperti ini, yang senyawa aslinya masih tercantum, yaitu yang berupa asam lemah ya, ini maaf tulisannya jelek sekali, lalu dan juga basa lemah. Misalkan kita punya CH3COOH di dalam air, dia akan terionisasi menjadi CH3COO- dan H+. Tetapi di dalam air, spesies yang ada di dalam air ada 3, yaitu CH3COOH, yaitu senyawanya sendiri, terus hasil ionisasinya yaitu CH3COO- dan juga H+. Ini juga terjadi ya pada basa lemah, yaitu NH4OH. Ini anak panahnya ada 2, ini ya. Ini menunjukkan adanya kesetimbangan. Ini NH4OH, dia akan turun menjadi NH4 plus OH-. di dalam larutannya NH4OH ini
terdapat 3 spesies, yaitu senyawanya itu sendiri, yaitu NH4OH, lalu NH4+, dan juga OH-. Hati-hati ya. Kalau untuk senyawa garam modelnya akan seperti ini. Yang nomor 12, data hasil uji daya hantar listrik dari beberapa air limbah. Ini ada air limbah, ada nyala lampu, gelembung gas, dan derajat ionisasi. Berdasarkan data, air limbah yang diharapkan dapat mengantarkan arus listrik paling baik. Arus listrik paling baik adalah, nah ini berarti kita harus mencari nyala lampu yang terang, yaitu yang M dan O, gelembung gasnya yang banyak, lalu derajat ionisasinya yang paling besar. Nah, udah jelas ya, berarti jawabannya M dan O, yaitu yang C. Yang nomor 13, perhatikan gambar uji daya hantar listrik berikut. Beberapa larutan berikut. Pasangan larutan yang bersifat elektrolit lemah, dan juga non-elektrolit berturut-turut adalah, nah kita lihat dari gambarnya, ini ada lampunya menyala ya, ini nyalanya terang, terus gelembungnya juga banyak, sehingga yang nomor 1 itu adalah elektrolit kuat. Nah ini nyalanya lebih redup, terus gelembungnya juga lebih sedikit. Nah, tetapi hati-hati jika dibandingkan dengan nomor 3, yang nomor 3 ini nggak ada nyala lampunya malah ya. Terus untuk gelembungnya hampir sama, tetapi untuk menyatakan elektrolit lemah, ini keduanya bisa menjadi elektrolit lemah. Ya, keduanya bisa menjadi elektrolit lemah. Namun di sini jawabannya hanya ada 2 larutan, sehingga kita akan memilih larutan yang lebih elektrolit lemah. Sehingga yang kita pilih di sini adalah yang nomor 3. Lalu untuk yang nomor 4, tidak ada nyala lampu dan juga tidak ada gelembung gas. Yang ini benar-benar non-elektrolit. Maka jawabannya adalah nggak ada ya, berarti kita buat nomor 3 dan 4. Nomor 14, lelehan senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan listrik karena, nah hati-hati ya, senyawa kovalen, lelehan. Kalau larutan senyawa kovalen polar itu dapat menghantarkan listrik. Tetapi untuk lelehan senyawa kovalen polar tidak bisa menghantarkan listrik. Hal ini karena apa? Ya, karena lelehannya terjadi atas molekul-molekul. Sedangkan syarat untuk menghantarkan listrik adalah ion-ionnya atau molekul-molekulnya dapat bergerak bebas. Yang nomor 15, senyawa berikut dapat menghasilkan jumlah ion paling banyak dalam larutannya adalah, nah kita di sini memiliki konsentrasi yang sama semua ya, 0,2 semuanya. Sehingga yang kita perhatikan di sini adalah jumlah ion setelah terionisasi ataupun terdisosiasi. Nah, kita lihat dulu yang NaCl ketika di dalam air dia akan terbentuk 2 ion. Yang B, H2SO4, dia akan terbentuk 2 molekul H+ dan 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-, sehingga terdiri dari 3 ion. NH4OH ini menjadi NH4+ dan juga OH-, ada 2 ion. Lalu C2H5 ini adalah molekul ya. Ini bukan ion. Molekul yang polar tetapi polarnya masih lemah. Lalu CH3COOH di sini dia akan terbentuk menjadi CH3COO- dan juga H+. Ini ada 2 ion. Nah, sudah kelihatan di sini yaitu yang paling besar adalah 3 ion H2SO4. Nah, hati-hati meskipun di sini ada 2 ion dan 2 ion, di sini ketiga senyawa ini memiliki perbedaan, yaitu NaCl dia akan terurai sempurna, sedangkan untuk NH4OH dan juga CH3COOH dia tidak terurai sempurna. Sehingga ketika kalian menemukan jawaban yang memiliki
hasil ionnya itu sama, yaitu 2 ion semuanya seperti ini, maka pilihlah yang terurai sempurna. Yang nomor 16, perubahan bilangan oksidasi nitrogen dalam reaksi 2CO plus 2NO menjadi 2CO2 plus N2. Nah, ini gampang banget. Pertama yang pasti karena N2 di sini adalah bentuk unsur atau molekul unsur bebas ya. Ini maka bilangan oksidasinya pasti 0. Nah, kita tentukan yang lainnya. Untuk oksigen, udah kelihatan banget kalau ini min 2, sehingga C bilangan oksidasinya adalah plus 2, sedangkan O di sini ini min 2 juga, maka ini juga plus 2. Yang ini min 2, yang C di sini plus 4. Tahu ya caranya? Nah, di sini yang ditanyakan adalah nitrogen. Berarti ya dari plus 2 menjadi 0, sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 17, senyawa mangan di bawah ini. Ya, ini adalah beberapa senyawa mangan ya. Ada beberapa senyawa mangan di bawah ini, yaitu ada MnO, MnO2, MnO4, KMnO4, dan K2MnO4. Nah, mangan yang memiliki bilangan oksidasi paling tinggi adalah, nah kita tentukan dulu MnO berarti yang ini MnO. Kita udah jelas ya, O itu min 2 sehingga Mn adalah plus 2. Terus yang B, ini ada MnO2. Berarti bilangan oksidasi Mn ditambah 2 kali bilangan oksidasi oksigen itu harus sama dengan 0. Berarti bilangan oksidasi dari Mn itu adalah plus 4. Untuk yang C, MnSO4. Nah, kita tulis bilangan oksidasi Mn. Ini ada cara gampangnya, yaitu kita kan punya MnSO4, jika terurai akan menjadi Mn, kita nggak tahu ya bilangan oksidasinya di sini, terus ditambah SO4 2-min. Nah, kelihatan kan ini Mn harus memiliki bilangan oksidasi tertentu agar bisa menutup angka 2-min di sini. Sehingga bilangan oksidasinya berapa? Ya, plus 2. Untuk yang D, KMnO4. Nah, KMnO4. Bilangan oksidasi K itu adalah plus 1 ditambah bilangan oksidasi dari Mn, terus ditambah dengan 4 kali bilangan oksidasi dari oksigen, harus sama dengan 0. Nah, kita tulis saja Mn. Bentar ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini ada dari K plus 1 ditambah Mn, terus ditambah dengan 4 dikali min 2 adalah min 8, berarti 0. Mn sama dengan, ini saya pindahkan, min 8 menjadi plus 8, plus 1 menjadi min 1, sama dengan plus 7. Nah, untuk K2MnO4, kita hitung lagi. Untuk yang E, K2MnO4. 2 dikali plus 1 ya untuk K-nya. Terus kita tambahkan bilangan oksidasi Mn dan ditambahkan dengan 4 kali bilangan oksidasi oksigen, harus sama dengan 4. Di sini kita punya plus 2 ditambah dengan Mn ditambah dengan 4 kali min 2 ada min 8 sama dengan 0. Untuk Mn berarti kita pindahkan, ada plus 8 min 2, berarti ada plus 6. Maka jawabannya adalah iya, yang D. Oke, jangan lupa ya untuk like video ini dan juga subscribe channel kita. Terima kasih.